malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan membacakan tentang manusia dan peradaban, yaitu bab 3 tentang ilmu sosial budaya dasar. Saya Arya Satrio akan membacakan tentang pengertian manusia dan peradaban. Peradaban adalah suatu bentuk masyarakat atau kelompok budaya yang kompleks, didirikan oleh ketergantungan pada pertanian berdasarkan jarak jauh dan stratifikasi kelas. Dan yang B, hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran, sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Di kalangan orang mencari hakikat diri manusia yang sebenarnya, karena itu muncul kata-kata dari mencari mencari sebenar-benarnya diri sendiri. 1. Contoh: A. Hakikat manusia. B. Wujud dan potensi manusia. C. Dalam perspektif ekonomi. D. Dalam perspektif sosiologi. E. Dalam perspektif antropologi. Dan B. Dalam perspektif psikologi. Manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa-jiwa, merupakan hal esensial dari diri dan menjaga kemanusiaannya. Contoh: 1. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang kuat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. 2. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual sosial, yang mampu mengarahkan diri ke tujuan positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Yang keempat, makhluk yang dapat menjadi proses perkembangan dan tunas dan tidak pernah tuntas selama hidupnya. 5. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. 6. Suatu keberadaan yang berpotensi, yang berwujudannya merupakan karakter bukan dengan potensi yang tak terbatas. 7. Makhluk Tuhan, yang berarti dia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaan tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Lanjut yang C, peradaban perubahan sosial. Contoh: 1. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan menimbulkan ketidakan antara unsur-unsur sosial di dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai pola kemasyarakatan yang bersangkutan. D. Teori-teori mengenai pembangunan keterbelakangan dan ketergantungan. Teori dependensi atau ketergantungan pada umumnya memberikan gambaran melalui analisis diaktesis, yaitu suatu analisis yang menganggap bahwa gejala-gejala sosial yang dapat diamati sehari-hari mempunyai penyebab tertentu. Contoh:
penyebab perubahan, discovery, penemuan unsur budaya baru, invention, pengembangan dari discovery, innovation, proses pembaruan, peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan global. 1. Modernisasi masyarakat Indonesia. Mengikuti pengertian modernisasi, kita dapat mengamati modernisasi di Indonesia dalam banyak aspek kehidupan. A. Modernisasi di bidang teknologi dan ekonomi. Teknologi di Indonesia dapat kita lihat dalam pengembangan bermakaian teknologi. B. Modernisasi di bidang sosial. Modernisasi di bidang sosial mencakup perubahan cara berpikir dan berperilaku yang lebih rasional, efisien, individu, dan pragmatis untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara sistematis. C. Modernisasi di bidang politik. Gejala modernisasi di bidang politik di Indonesia dapat munculnya birokrasi dan administrasi pemerintahan yang baru dan dapat menyebabkan pembentukan lembaga-lembaga politik modern. D. Kebudayaan politik rasionalis. Kebudayaan politik adalah perubahan pandang tentang fungsi dan cara kerja lembaga politiknya, khususnya tidak kekuasaan yang semakin lama semakin bersifat rasional dan fungsional. E. Modernisasi di bidang agama dan kepercayaan. Modernisasi di bidang agama dan kepercayaan merupakan bagian modernisasi masyarakat tentang hidup dan kepercayaan mereka. Modernisasi kebudayaan masyarakat dapat kita lihat dalam perubahan-perubahan. Baiklah, sekian dari saya bacaan ini mengenai manusia dan peradaban, yaitu ada beberapa, ini merupakan poin-poin penting yang saya rangkum. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengucapkan kata dan ada kesalahan dalam menyampaikan suatu teks, yang dimana teks ini saya rangkum dengan tulis tangan saya sendiri, jadi mohon maaf. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih. Salam dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita.